Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Hamidah dari kelas MJ1A. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bahasan dengan topik diabetes mellitus. Langsung saja, poin-poin materi yang akan kita bahas pada presentasi saya kali ini yaitu yang pertama, pengertian diabetes mellitus. Yang kedua, cara pencegahan agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu efek yang dialami oleh si penderita diabetes mellitus. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Glukosa ini merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Nah, glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak terserap oleh sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan fungsi organ tubuh. Jika diabetes tidak terkontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi penyakit yang membahayakan nyawa si penderita. Selanjutnya yaitu cara pencegahan. Berikut saya sebutkan 7 cara pencegahan agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu mengurangi asupan gula. Banyak penelitian yang sudah mengaitkan antara konsumsi gula dengan resiko diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini memang dapat dipicu oleh banyak faktor, termasuk gaya hidup yang kurang sehat. Namun, para ahli meyakini bahwa makanan dan minuman yang bergula tinggi atau yang manis merupakan faktor terbesar pemicu penyakit diabetes mellitus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara pencegahan yang kedua yaitu menjadikan air putih atau air mineral sebagai minuman utama. Nah, alih-alih tiap hari kita mengkonsumsi minuman yang berbahaya seperti berpengawet dan pemanis buatan, alangkah baiknya kita lebih banyak mengkonsumsi atau meminum air mineral. Karena air mineral ini merupakan minuman yang paling aman untuk tubuh kita. Nah, dengan banyak minum air mineral, tubuh kita juga akan senantiasa terhidrasi. Selain itu, air putih bisa meningkatkan kendali tubuh terhadap kadar gula dalam darah dan respon insulin. Cara pencegahan yang ketiga yaitu olahragalah secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita berbagai cara, termasuk sebagai cara mencegah diabetes itu sendiri. Nah, sekedar info, olahraga bisa meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Ini berguna banget untuk mencegah penyakit diabetes mellitus. Berbagai tipe olahraga bisa dilakukan oleh penderita, tinggal memilih mana olahraga yang paling disukai sehingga bisa dilakukan secara terus-menerus dan rutin. Misalnya olahraga latihan kekuatan, latihan aerobik, ataupun latihan interval intensitas tinggi. Nah, cara pencegahan yaitu menghindari atau mengurangi karbohidrat sederhana, karena karbohidrat ini kan mengandung yang namanya glukosa ya. Jika dicerna, maka alangkah baiknya kita menghindari atau mengurangi asupan karbohidrat sederhana. Contoh karbohidrat sederhana yaitu nasi, singkong, atau makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, selain nasi dan singkong ada tepung putih, pasta, roti putih, soda, dan beberapa makanan ringan juga menjadi sumber karbohidrat sederhana. Cara pencegahan yang kelima yaitu menjaga berat badan. Jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan, sebaiknya kita mulai menurunkan berat badan sejak saat ini. Menurunkan berat badan bukanlah sekedar untuk meningkatkan rasa percaya diri, namun menciptakan bobot tubuh yang ideal merupakan salah satu cara kita untuk mencegah diabetes. Karena apa? Karena kebanyakan kasus diabetes mellitus ini dipicu oleh kondisi obesitas atau berat badan yang berlebih. Mengurangi bobot jika berlebih perlu dilakukan untuk turunkan risiko diabetes mellitus.
Ada banyak jenis diet yang bisa dipilih untuk mendapatkan berat badan yang ideal, misalnya diet rendah karbo, diet Mediterania, ataupun diet paleo. Walaupun begitu, pilihlah jenis diet yang sehat dan bisa dilakukan dalam jangka panjang untuk mempertahankan bobot ideal. Selain itu, kita juga disarankan untuk mengetahui kebutuhan kalori harian. Untuk menurunkan bobot, pastikan tubuh Anda berada dalam kondisi defisit kalori. Artinya, kalori dari makanan yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan energi yang dikeluarkan pada hari tersebut. Nah, cara pencegahan yang keenam yaitu mengurangi konsumsi makanan instan. Di zaman yang serba instan ini, makanan berproses seperti makanan beku dan mie instan memang sulit untuk dihindari. Namun, kita bisa mulai membatasi asupannya sebagai cara untuk mencegah dan kena penyakit diabetes mellitus. Makanan cepat saji telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan. Masalah tersebut termasuk obesitas, penyakit jantung, dan tentu saja diabetes. Cara pencegahan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu minum secangkir teh dan kopi. Selain air putih sebagai minuman utama, menyeruput secangkir kopi atau teh juga bisa kita lakukan. Menurut beberapa penelitian telah membuktikan konsumsi teh dan kopi dalam batas wajar dapat membantu menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Salah satu teh yang mudah didapatkan yaitu teh hijau. Teh hijau karena mengandung molekul antioksidan unik yang dibuktikan ahli bisa menurunkan gula darah serta meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Oke, selanjutnya efek yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Di sini saya menyebutkan beberapa efek yang dialami, namun sebenarnya masih banyak lagi efek yang lainnya. Yang pertama yaitu haus berlebihan. Salah satu gejala yang bisa diamati dari pasien diabetes adalah sering haus berlebihan. Sering haus berlebihan ini adalah salah satu indikasi tingginya kadar gula dalam darah. Yang selanjutnya itu buang air kecil berlebihan. Seperti haus berlebihan, buang air kecil berlebihan juga merupakan salah satu indikasi kadar gula yang tinggi di dalam darah. Ini sangat berhubungan ya, karena jika kita haus berlebihan otomatis kita lebih banyak minum sehingga buang air kecil juga menjadi berlebihan. Yang selanjutnya yaitu kulit kering dan pecah-pecah. Gula darah yang tidak terkendali menyebabkan tubuh mengeluarkan cairan dengan lebih cepat. Ini menyebabkan tubuh kekurangan cairan sehingga kulit kering dan pecah-pecah, terutama kulit pada bagian bawah kaki, telapak kaki ya. Selanjutnya yaitu penurunan fungsi pankreas. Nah, pankreas yang mengalami penurunan fungsi ini mengakibatkan produksi insulin tidak seperti yang seharusnya ada, sehingga tubuh tidak bisa mendapatkan energi dari zat gula. Efek yang selanjutnya yaitu kerusakan pembuluh darah. Terlalu banyak gula dalam tubuh membuat aliran darah tidak lancar, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Efek yang selanjutnya yaitu kerusakan saraf. Diabetes bisa menyebabkan kerusakan saraf. Ini berbahaya karena saraf bisa keliru mengartikan sinyal seperti suhu panas, dingin, dan rasa sakit. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko seseorang terluka karena sarafnya tidak memberikan sinyal yang benar. Permasalahan pada ginjal dan pankreas bisa menyebabkan pasien diabetes lebih cepat lelah sehingga sulit berkonsentrasi. Efek yang selanjutnya yaitu lemas dan tidak berenergi. Ini tidak perlu penjelasan karena sudah sangat jelas. Selanjutnya yaitu resiko sakit pada bagian kaki. Nah, penyakit diabetes meningkatkan resiko kaki mengalami kapalan atau ulkus diabetikum, yaitu luka terbuka.
Ini bisa disebabkan oleh tingginya gula darah dan menurunnya sirkulasi darah di bagian kaki. Yang selanjutnya yaitu gangguan penglihatan. Tingginya kadar gula dalam pembuluh darah di mata bisa menyebabkan gangguan penglihatan seperti muncul bercak hitam pada penglihatan dan jika tidak ditangani, ini bisa membahayakan penglihatan mata si penderita. Nah, efek yang selanjutnya yaitu adanya protein dalam urin. Urin yang mengandung protein tinggi memiliki makna bahwa ginjal tidak berfungsi dengan baik karena itu membuktikan bahwa filtrasi atau penyaringan yang ada pada ginjal kurang maksimal. Yang selanjutnya itu nafas beraroma manis. Ya, nafas kita memiliki aroma tertentu. Nafas yang aromanya manis bisa menjadi salah satu indikasi tingginya asam darah atau keton. Yang selanjutnya itu resiko infeksi. Nah, diabetes membuat seseorang memiliki resiko lebih tinggi terhadap infeksi bakteri dan jamur terutama di bagian kaki. Nah, efek yang terakhir yaitu resiko katarak dan glaukoma. Nah, seseorang yang mengalami diabetes juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami katarak dan glaukoma pada mata dibandingkan seseorang yang tidak mengalami diabetes. Itulah beberapa efek dari penderita diabetes yang dapat saya sebutkan pada presentasi kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan hindari berkerumun.